Halo keluarga dan sahabat saya yang terkasih di mana saja. Saat ini kita bersama-sama bertemu dengan Romo Adi Wijayanto, Romo TikTokers, yang salah satu kontennya sudah di-likes lebih dari 100.000 likes. Jadi kita ketemu dengan salah satu tokoh yang hidup menggerejanya baik sebagai Romo, tapi juga bisa sebagai seorang TikTokers, bahkan dari media sosial. Punya berapa media sosial, Romo? Saya hanya punya Instagram sama TikTok sih, Romo. Hanya ya, jadi dua itu hanya. Ya, dari beberapa media sosial itu mana yang Romo paling sukai? Saya paling suka TikTok, karena TikTok itu beda sama sosmed yang lain, di mana kalau di TikTok itu kita jadi lebih, video-video kita jadi lebih mungkin ditonton oleh semakin banyak orang. Jadi semakin banyak orang bisa lihat video kita gitu. Sejak kapan Romo aktif di TikTok? Belum lama sih, Romo. Sebetulnya baru awal-awal Juli kemarin sebetulnya. Awal-awal Juli yang lalu, berarti tahun 2021. Yes, betul. Dan sudah aktif beberapa konten-konten yang mungkin Romo harian ya kayaknya ya. Di TikTok itu ada aturan tiap hari minimal 1 VT. Jadi saya memang harus setiap hari. Awalnya agak terpaksa ya, tapi kemudian justru saya menggunakan peluang ini untuk semakin banyak ini bikin konten aja yang meriah aja gitu. Maksudnya Romo aturan itu atau Romo buat aturan sendiri atau? Aturan dari TikToknya sih, Romo. Aturan dari TikToknya. Jadi satu TikTokers itu minimal 1 VT biar videonya FYP. FYP itu apa? For your page. Jadi supaya video kita ditonton semakin banyak orang tuh minimal kita sehari 1 VT minimal. 1 VT setiap hari. Romo biasanya lebih banyak ke konten apa? Konten saya itu sebetulnya belum banyak, Romo. Cuman variannya adalah diantaranya nih, yang buat seru-seruan aja tuh ada joget-joget asik. Joget-joget asik. Joget asik aja. Jadi kenapa Romo pilih joget? Wah, kalau saya joget gimana ya? Karena saya jarang joget ini. Ada sejarahnya sih, Romo. Kemarin tuh kan kita ini ya, pas pandemi itu rasanya tuh gimana ya, susah gitu kan, galau gabut gitu kan suasana hati kita kan. Saya pakai aja tuh, kita joget-joget seru-seruan, tapi lama-lama ngapain ya kalau cuma joget ya, lebih baik ditambah ada isinya tuh. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk selain joget ada konten yang kedua, Mo. Apa? Katekese. Jadi sambil joget, saya memberikan katekese. Katekese itu pelajaran iman, betul ya Romo ya? Betul sekali. Jadi Romo memberikan satu konten yang, kontennya Romo tuh lebih ke arah serius, happy, apa ngajar, atau receh, yang mana yang dipilih? Mix sih, Romo. Ada recehnya, ada ngajarnya. Tapi saya kalau dalam pengajaran, ada yang serius, tapi ada juga yang dikemas dalam jogetan. Gitu, joget-joget gitu. Jogetan ya? Joget-joget belajar gitu. joget sama siapa? Saya nggak belajar, Romo. Saya hanya lihat di TikTok mana yang seru, saya ikuti, saya coba-coba latih-latih, ternyata asik, ya udah, saya kirim, banyak yang nonton, Romo. Oke, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian kita harus tahu bahwa untuk menjadi seorang medsos influencer atau apalah namanya, ya, kita tidak perlu mempunyai konsep-konsep yang sangat perfect. Karena saya lihat konsep dari Romo Adi itu begitu santai, ya kan? Santai, tapi ya ada isi pengajarannya juga singkat-singkat ya kayaknya ya, karena cuma nunjuk sana, nunjuk sini, nunjuk sana, nunjuk sini, dan sama joget-joget dikit. Kadang-kadang jogetnya juga dikit ya, tapi bisa banyak gitu ya Romo. Tapi yang kayaknya Romo yang paling banyak penggemarnya itu ketika Romo berjoget dasteran-dasteran begitu ya? Saya nggak tahu apa Ambiar People sih. Ini jogetannya masyarakat Ambiar People sih. Oh, Ambiar People. Ada nih kelompoknya nih. Ambiar. Kelompok di TikTok banyak nih. Ambiar People di TikTok banyak sekali, Romo. Romo Adi Wijayanto ini sangat kreatif, bahkan beberapa konten untuk Minggu Panggilan pun dititipkan kepada beliau, mengingat likersnya, ya orang yang nge-like videonya itu banyak gitu ya. Dan konten-kontennya lebih cenderung happy. Tapi apakah ada yang mau diwartakan dengan happiness yang Romo tawarkan itu? Ya, kita kan hidup di masa yang susah ya ini ya, pandemi ini. Ada baiknya jika kita itu pertama menghibur diri sendiri, tapi selain itu juga menghibur banyak orang. Jadi memang
visi dari sosmed saya adalah menghibur. Pertama itu. Setelah menghibur, saya mewartakan sesuatu, yaitu mewartakan kebaikan, mewartakan Injil, mewartakan kebenaran-kebenaran dan ajaran-ajaran agama kita, agama Katolik gitu. Dan sungguh Romo, bagi saya sendiri ini suatu berkah. Setiap kali saya mengadakan live TikTok di hari Sabtu malam, banyak yang ikut dan merasa terberkati. Saya pun juga merasa terberkati bahwa, ternyata ya, sosial media yang sebetulnya bisa saja kita anggap receh, ternyata bisa kita gunakan untuk pewartaan, bisa kita gunakan untuk pengajaran. Misalnya pewartaan atau pengajaran apa saja, Romo? Saya sangat biasanya ngisinya itu tema-tema tentang jomblo yang harus cari jodoh seiman, tentang perkawinan, tentang perceraian, kan nggak boleh itu. Nah, justru saya harus bikin sesuatu di konten itu mengatakan bahwa ya gereja kita ya jangan sampai umat Katolik itu bercerai gitu kan. Saya sedikit banyak ngulik-ngulik soal liturgi, soal keluarga sih. Soal keluarga. Sebetulnya soal keluarga yang bisa dibagikan kepada orang, yang penonton atau pemirsa atau TikTokers juga yang lain, yang menginspirasi mereka tentang kehidupan yang sebetulnya kan bahan-bahan yang disampaikan itu bahan-bahan sulit ya. Kayak perceraian itu bukan sesuatu yang sederhana menurut hukum Katolik kan. Tapi bisa disampaikan dengan cara yang kekinian, dengan cara TikTok, sehingga orang nggak merasa kayak diajarin ya. Orang nggak ngerasa kayak diseriusin gitu, tapi tetap pelajarannya nyampe. Gitu. Itu terbukti dari diskusi selanjutnya, Romo. Apa tuh diskusi selanjutnya? Jadi kalau saya sudah habis bikin VT, banyak tanggapan, nanti akan berlanjut ke misalnya di Instagram saya dapat banyak DM, konsultasi lah soal ini dan itu, soal Romo anulasi itu apa sih, Romo kalau kita nanti bercerai lalu kawin lagi gimana sih Romo? Nah, itu saya menjawab tuh di situ supaya sungguh-sungguh mereka kena nih pesannya, ternyata gini ya ajaran Katolik, bahkan nggak hanya yang Katolik Iya, yang saya lihat Muslim juga ya, banyak. Iya. Beberapa juga agama lain juga ikut ya dalam Ikutan arti. nimbrung di situ dan ingin tahu, ingin belajar juga ternyata. Nah, Romo, kalau biasanya seorang Romo itu kan image-nya itu di-image-kan dengan ya kalau bercandanya ya cara jalannya aja suci gitu kan ya, cara jalannya aja holy gitu. Nah, sekarang Romo joget-joget gitu. Apa ada pesan yang ingin Romo sampaikan? Atau sebetulnya Romo bermaksud untuk menabrak regulasi sosial atau regulasi tradisi itu untuk memberi inspirasi bahwa Romo itu seharusnya tidak harus begitu, tetapi juga bisa gembira gitu? Saya rasa keseriusan tidak perlu ditunjukkan dengan dengan sikap yang diem, lalu jalannya harus gimana, tegak dan sebagainya. Enggak kayak gitu. Konsep saya jadi seorang Romo itu harus apa? Harus bisa membumi, mendarat, orang lain bisa mengakses saya. Accessible lah pokoknya. Saya bisa ditemui, orang bisa gampang mencari saya mudah diajak untuk ngobrol dan sebagainya. Nah, dengan cara saya model saya yang joget-joget, semoga mereka merasa lebih dekat dan bisa justru dengan gaya seperti ini menjangkau lebih banyak orang supaya mereka bisa, ini saya bisa ngomong nih sama Romo ini. Kalau Romonya tegang-tegang terus, mereka mungkin takut ya, saya mau ngomong apa sama Romo ini, bingung mau ngomong apa. Tapi kalau sama Romo yang modelnya mungkin seperti saya ini, banyak bercandanya, ya mungkin nanti mereka bilang lebih ringan kali ya mereka. Lebih ringan, jadi nanti enak nih, asik nih bisa gitu. Romo nggak takut dengan satu penilaian tradisional tadi bahwa Romo harus begini-begini gitu? Nggak takut, saya malah justru happy dengan ya gaya saya yang seperti ini. Bahkan saya melihat banyak kok suster-suster, bruder-bruder, frater-frater yang sekarang juga begitu ya. Akhirnya menggunakan media sosial ini dan joget-jogetan. Konten yang fun lah intinya gitu ya, konten yang fun dengan isian-isian yang berbobot gitu. Iya. Buat Romo, happiness itu apa? Atau kebahagiaan itu apa sih sebetulnya? Happiness atau kebahagiaan itu sesuatu yang kita gapai, kita cari, dan kita sebarkan. Pernah nggak itu ada dalam kontennya Romo? Sure, ada. Atau dan selalu saya buat. Jadi suasananya tuh kayak suasana happy. Anda belum cek ya di situ ya.
Anda bisa cek juga Adi Wijayanto MSF ya. Adi Limanov. Adi Limanov Di TikToknya nih. Di ya, TikToknya. itu nama Limanov dari mana? Apakah ada keturunan Rusia atau Tanggal lahir mau. Oh, Limanov kesannya kayak ini. Iya. Oh, begitu ya. Jadi memang suatu kesan bisa terbawa dari penampilan, penampakan dan konten-konten sekarang ini. Tetapi Romo Adi Wijayanto ini lebih memilih menjadi dirinya sendiri, lebih memilih mewartakan keaslian gitu ya, lebih mewartakan bahwa gereja Katolik atau gereja kita, pewartaannya itu tidak harus disampaikan dengan nada serius, tetapi serius dan santai sekaligus, dan masuk dan orang bisa memperoleh tanpa harus merasa berat begitu. Yes. Ada pesan nggak untuk biarawan, biarawati atau yang lain yang barangkali juga mengikuti jejak Romo atau sama-sama berada di jalur yang sama? Oke. Saya sih sebetulnya bukan yang pertama atau pionir dalam hal ini ya. Sebelum saya sudah banyak sekali suster-suster, romo-romo yang TikTokers juga. Saya juga ingin mengikuti jejak mereka yang fun. Dalam hal ini, iman harus dirayakan dengan fun. Oleh karena itu pesan untuk para biarawan, biarawati, para romo, jangan anti deh sama yang namanya TikTok atau sosmed. Justru kita bisa menggunakan sosmed itu sebagai sarana pewartaan, aksi panggilan, apapun itu yang bisa justru membuat kita menjadi lebih berguna, bermanfaat, bisa menyebarkan banyak kasih kepada semakin banyak orang gitu. Iya. Semoga dengan pertemuan kita dengan Romo Adi Wijayanto MSF pada saat ini membuat kita semakin terbuka bahwa gereja juga ingin mewartakan kegembiraan bersama dengan waktu dan dengan tren yang sedang berlangsung, dan kita ingin supaya umat selalu digembirakan dalam situasi yang kurang lebihnya berat, tetapi kita bisa menanggapinya dengan santai, dengan suasana gembira begitu ya. Iya. Terima kasih Romo Adi Wijayanto, dan kita akan berjumpa dengan Romo Adi dalam TikTok dan juga Instagram. Reel juga ada ya? Reel ada juga. Ya, sangat banyak. Pokoknya kalau mau lihat Romo Adi joget, tinggal ikutin aja. Habis ini ikutan saya ya, Mo? Joget-joget ya. Nah, ini tantangan berat buat saya ya. Oke. A few moments later.